Duren. Oh, ngawur Makuta Dewa iki, Bu. Niki ndak jambu, Bu. Niki. Oh. Mawar ora kene hewan dong jambu dulu. Ya wis mangga. Mosok salam. Laos. Oh, jai malah. Masuk dalam daftar wilayah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nama Desa Jaten merupakan salah satu wilayah pedesaan yang memiliki aset tinggalan atau aset warisan leluhur Nusantara berupa watu lumpang. Walaupun sejatinya jika kita terus dan menggali informasi dari warga sekitar, saya berkesimpulan bahwa desa tersebut masih menyimpan banyak aset tinggalan leluhur Nusantara berupa benda cagar budaya lainnya. Perlu diketahui jumlah watu lumpang di Desa Jaten ada 2 buah dan letaknya pun saling berdekatan. Karena leluhur zaman itu lebih tahu persisnya jika letaknya saling berjauhan akan menimbulkan rasa kangen yang mendalam. Kenapa demikian? Long distance atau hubungan jarak jauh itu sungguh sangat tidak mengenakan dan akan menimbulkan rasa cemburu buta yang akhirnya akan timbul putusnya sebuah ikatan atau hubungan yang sudah dibangun dengan pondasi cinta. Enten deh, enten kali. Enten inskripsi ini radi. Oh iya, ono inskripsi ini tapi jelas. rak jelas. Garis-garisnya. Heeh. Siji kok, Pak. Dua. Sing setunggal pun tidak. Sekitar sini kan? Kita sini. Ini juga masuk Hindu. Abad 9-10 ya? Belum bisa dipastikan, Bu, kalau soal abadnya. Oh, kalau ini belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan. Bisa 7, bisa 5. Bisa awal sejarah mulai terbentuk. Loh, ini nih fungsinya Ini bisa untuk ninggayoni ini soalnya kan ninggayoni ya? Iya. Iya. Bentuknya kan terus ningganya di sini kayak alu itu. Jadi loro Mas. Nggih. Ini kemungkinan kan ninggayoni nih. Oh iya. Jadi lo kayak iki ya. Ini ya, Oke. mantan iki ya. Ini tulisannya Punau sih. Ini kan tulisannya. Lagi kayak dulu. Ndih. Ini sing saged niku aplikasine Mbah Kun niku. Sing mereka penataan urupe. Eh, Terus batangnya Midun. skripsi. Winek tibur apa tek jero? Iya. Wah, Salah motone tengah. ra Ora cetha wisan. Punau sih. Ini kayak Cobi tak tulisan wacane, Ibu. Bayamu. tulisan Arab. Sombong men kowe arep monsor kowe. Nini ini loro. loro moto. Udah kon iki. Iki sing segitiga iki Mas berarti. Nggih. Tempat anu. Kan lebih mengarah ke Yoni to iki. Nggih. Kayak gilingan nganu kae lho. Ini cuma satu toh? Ini 2 di sini. Lah sing setunggal putih deh. Tunggale mungkin golek malih. Sampai untuk anu. Tapi teng daerah sekitaran mriki deh. Nggih sekitaran iki. Ojo kondone Alvin Ini nih ada Yoni di sini tuh artinya apa, Pak? Saya kan kurang paham. Artinya di sini itu kan semacam Daerah perdekan, untuk alat ini Pemujaan. pemujaan. pemujaan, bagus. Dulunya masyarakat Hindu ya Sebelum ada Linggayoni yang kotak itu nanti kan lihat Yoni Hmm. sebelum itu Kenapa awalnya dia terpisah-pisah ya? terpisah Setiap daerah punya kok, Setiap Bu. daerah punya Iya. sendiri. sendiri kayak Menunjukkan wilayah. Sekarang tuh kayak batas wilayah itu loh, Bu, Masjid ada. kan tiap dusun ada. Masjid apa kayak musola itu tiap dusun. Di ning di siji iki. Ayo Mbah, roh Mbah cepet Mbah. Ya, Mbah. Mbah, iki selak kurus. Selak Selak kurus sih.
Ya, nyamuk ini mas. Nah, iya kan Dani iki ngekrosone ngono omah panas kabeh rasane. Nyamuk saya ndak. Kita lanjutkan ke pokok bahasan tentang batu lumpang di Desa Jaten. Kedua batu lumpang tersebut memiliki ukuran berdiameter kurang lebih sekitar 80 cm dan kedalaman lubang tengah batu lumpang bervariasi. Yang satu memiliki kedalaman 66 cm dan yang satu memiliki ukuran kedalaman 98 cm. Diameter lubang lingkar bagian tengah batu lumpang pun juga bervariasi. Yang satu memiliki ukuran diameter 20 cm dan yang satunya lagi memiliki ukuran lingkar berdiameter 16 cm dan 18 cm dengan posisi arah ukur yang berbeda. Terdapat inskripsi pada penampang atas batu lumpang yang satunya, namun inskripsi tersebut telah aus dan sudah tidak bisa terbaca lagi dikarenakan lamanya usia pahatan inskripsi yang terdapat pada batu lumpangnya, yang jelas aus atau rusak karena faktor alam. Masih seperti biasa dalam rangka melaksanakan kegiatan saat libur kerja, saya bersama teman-teman komunitas sejarah sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting bagi orang lain. Seperti pada awal kalimat pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan dari akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Yang jelas, saya sangat menikmati sebuah perjalanan yang menurutku bermanfaat untuk saya pribadi, syukur bermanfaat untuk orang lain. Banyaknya situs cagar budaya yang dapat kita jumpai di setiap wilayah. Wilayah yang memiliki potensi cerita rakyat yang mengandung unsur sejarah bangsa. Contoh Desa Jaten. Walaupun cuma sekedar watu lumpang saja, desa tersebut tergolong mempunyai cerita rakyat yang kental dengan pesan moral. Dan tempat ini pula yang memiliki kisah perjalanan tentang munculnya suatu peradaban. Peradaban masa kuno hingga peradaban masa modern. Watu lumpang merupakan salah satu jenis cagar budaya yang memang harus dirawat dan dilestarikan. Karena menurut saya pribadi, watu lumpang merupakan salah satu jenis benda cagar budaya warisan leluhur Nusantara yang dulu pernah disucikan dan digunakan untuk semestinya. Tonggak sejarah desa, watu lumpang juga bisa dijadikan penanda munculnya peradaban pada masa itu. Banyak pendapat yang mengutarakan tentang kegunaan atau fungsi daripada batu lumpang tersebut. Pendapat pertama yaitu watu lumpang merupakan salah satu penanda suatu wilayah yang disebut dengan kerajaan, di mana terdapat sebuah desa atau tempat yang berkaitan dengan nama kerajaan sebagai toponiminya. Sudah bisa dipastikan bahwa lokasi tersebut terdapat situs cagar budaya, minimal watu lumpang dan situs lainnya. Kemungkinan keberadaan sisa bangunan candi maupun jenis arca nandi dan yoni. Untuk sebutan luasnya yaitu watu lesung dan watu kenteng. Watu lumpang sengaja dibuat dan digunakan sebagai alat untuk mempermudah suatu pekerjaan, sebagai contoh untuk menumbuk hasil pertanian maupun untuk alat pengolahan obat-obatan herbal di masa itu. Pendapat ketiga, watu lumpang diciptakan sebagai alat atau sarana pemujaan Dewi Kesuburan atau Dewi Sri atau Dewi Padi dengan cara melakukan upacara pemujaan yang diikuti oleh lapisan masyarakat pada umumnya. Pemujaan kepada Dewi Sri pun dilakukan di tengah-tengah tanah yang lapang dan luas, disertai penyembelihan hewan unggas berupa ayam. Eksekusi penyembelihan hewan tersebut dilakukan oleh tokoh yang dituakan, tentunya dengan bacaan-bacaan mantra dan doa. Hasil penyembelihan unggas tersebut dagingnya dimasak dan dimakan secara kebersamaan. Acara pemujaan seperti itu dilakukan setiap saat datang musim tanam maupun saat musim panen. Dengan adanya ritual seperti itu, terciptalah tradisi wiwitan dalam bahasa Jawa atau awalan. Tradisi tersebut masih terlaksana hingga sampai sekarang. Acara seperti itu masih diadakan khususnya daerah Pulau Jawa dan Bali. Wiwitan adalah upacara adat yang dilakukan untuk mengawali atau memulainya masa panen. Kebanyakan acara wiwitan diadakan saat mulai panen padi. Dengan adanya tradisi semacam itu, leluhur Nusantara mewariskan budaya ke generasi berikutnya. Walaupun beda cara berdoa, namun sikap pelaksanaan tetap sama walaupun beda tipis. Pendapat keempat menyatakan bahwa watu lumpang memiliki pasangan yaitu sebatang alu, bahasa Jawa, yang terbuat dari batu juga. Antara watu lumpang dan alu merupakan benda yang digunakan sebagai sarana untuk pemujaan juga. Pendapat ini memang agak masuk akal jika menurut saya. Alu dan watu lumpang merupakan gambaran atau bentuk lingga dan joni sebelum sempurna. Setiap masa perkembangan pemikiran manusia selalu mengalami perubahan dengan ide kreatifnya untuk membuat suatu gagasan yang masuk logika. Secara keseluruhan pendapat di atas bagi saya masuk akal semua. Untuk mencari kebenaran tentang fungsi daripada watu lumpang sangat sulit, karena
belum pernah diketahui atau ditemui sebait prasasti yang menjelaskan tentang kegunaan watu lumpang tersebut. Untuk menanggapi hal ini, biarkan manusia berpendapat tentang logika dan nalar yang digunakannya. Kembalikan kepada pendapat yang terakhir, bahwa informasi yang memuat tentang kegunaan watu lumpang sangat minim dan belum diketahui sumber yang jelas. Tugas saya sebagai perangkai narasi hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya ketahui saja. Selanjutnya terserah mereka yang akan menanggapi akan hal ini. Ikuti terus penelusuran kita selanjutnya di tempat-tempat yang lain tentunya, dengan kebahagiaan dan kedamaian pengetahuan umat. Berarti nongune Makara bareng kae. Kelingan murah Makara. Makarane ndak pun ketemu. Makara Budia itu. Anu kalah. Kalah. Aku digetah, aku digetah. Ngono lho Bu. Lek kecap yo ketoke lek ngunjalan began tenanan. Lagi mau setengah minggu kok ya rada getak aku nyalake. Bluk. Hah? Oh, bareng begini sih, jangan anu. Ini nggih nemu duan. Kalau Yuni ada Bu. Ini Yuni sarahnya itu.